Mari saudara-saudara kita belajar akan firman daripada Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19 mulai ayat yang ke-27. Saudara, kita ini ingin mau mengalami bersama dengan Tuhan. Sebab kalau saudara tidak ngalami, saudara akan tidak ada bedanya dengan orang dunia ini. Saudara tidak menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar maunya Tuhan Yesus itu apa. Jadi itu yang saudara harus lakukan. Kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, saudara tidak mempelajari benar-benar akan firman daripada Tuhan, saudara akan bingung. Karena apa? Setiap hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan itu sesuai dengan iman, pengertian, dan pengenalannya. Betul tak? Jadi setiap orang mempunyai level tingkat itu sendiri-sendiri, saudara. Jadi saudara nanti bingung, makanya saya selalu katakan baca sendiri Alkitab. Sehingga kalau saudara nanti dengar ini kok begini-gini, yang saudara belum mengerti itu dipeti SCC. Jadi kalau saudara dengar hamba Tuhan itu bilang gini, peti S kan dulu. Yang saudara belum ngerti jangan bingung. Contohnya salah satu. Kalau ada hamba Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak punya karunia lidah, itu tandanya kamu belum punya Roh Kudus. Nah, ya dah. Loh, buat dia benar. Tapi belum tentu buat saudara. Ngerti enggak? Sebab Roh Kudus diberikan kepada siapa? Setiap orang yang percaya. Gitu. Lah, karunia lidah itu apa? Itu salah satu bukti bahwa kamu sudah punya Roh Kudus. Lah, kalau belum dapat karunia lidah, berarti punya Roh Kudus pada? Punya. Jangan bilang aku belum punya Roh Kudus. Kalau kamu ngomong gitu, kamu imani gitu, ya kamu enggak mau Roh Kudusnya. Saudara, makanya dari itu saudara harus ngerti. Sebab kerap kali Alkitab ini saudara menerimanya salah. Salah satu contoh mamanya. Kalau saudara berdoa, seperti yang disaksikan tadi oleh anak muda, Tuhan hujannya supaya berhenti, ya lah. Tapi nyatanya tidak berhenti toh. Bukan berarti Tuhan tidak jawab doa kamu, tapi Tuhan punya maksud lebih daripada kamu. Loh. Contohnya saudara berdoa, ini anak muda bilang, Tuhan, Engkau berikan aku jodoh. Nah, jodoh ini yang model apa? Ada yang satu bilang gini, aku mintanya gini, teng 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 teng, wah disyarati. Sebab ternyata salah satu hamba Tuhan Yonggi Cho itu bilang, kalau kamu mau minta, mintalah dengan syarat dengan diperinci satu-satu. Nah, waktu saya dengar gitu, saya doa, Tuhan ini bagaimana? Kok hambamu ini ngajar gitu? Lalu Tuhan berkata gini, loh boleh toh, tidak apa-apa. Dia minta begitu ya boleh, tapi bisa bayar harganya enggak. Kalau kamu minta, itu kan kamu yang ngasih syarat toh. Kamu mau beli sesuatu benda, kamu mintain ini. Ayo, lebih mahal mana daripada yang sudah disediakan? Mahal mana? Mahal yang pesen. Barang pesenan selalu lebih. Nah, demikian juga sama Tuhan. Lah kamu mau doa minta jodoh yang sudah disediakan atau pesenan? Ini ibu-ibu kepengen punya mantu pesenan atau pesenan atau yang sudah ada? Yang sudah ada itu yang paling baik, sebab
Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tapi saudara kepengennya yang lebih. Jadi kamu lebih pintar ya Tuhan. Nah ini saudara. Kerap kali itu kita tidak menyadari sebab pikiran kita beda. Bedanya gini. Kalau kita sudah nurut sama Tuhan, mamanya diberi si A, ya mestinya sempurna. Betul? Memang sempurna, tapi nanti. Sementara ini sedang mengalami proses pendekatan, menyesuaikan diri, itu mesti. Makanya saya bilang, anak-anakmu yang kecil-kecil ini, kalau perempuan umur sudah 11, 12, itu mesti didoakan. Jodohnya siapa Tuhan, disiapkan. Jadi belum, masih kecil, telat nanti, kadung ketelatan, bingung. Loh kok jadi begini, loh salah siapa? Selalu didoakan, saya itu diajari Tuhan semua. Dan saya memetik buahnya luar biasa. Semua indah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Siapa bilang? Anak saya yang paling mata keranjang itu si Denny. Yang jadi hamba Tuhan itu yang paling mata keranjang. Nah, waktu saya marahin, Tuhan bilang, loh dia itu lebih baik dari kamu. Lalu saya bilang, lu mosok Tuhan? Lah sekarang kamu lebih baik dari dia, tapi dulunya sama-sama umurnya itu kamu lebih nakal. Denny itu jek lumayan, Tuhan bilang. Kenapa? Dia tidak berani sama perempuan kalau tidak dideketi. Kamu tidak dideketi, kamu kejar. Nah itu bedanya, dia bilang. Jadi lalu di situ tuh Tuhan ngajar, saudara. Bagaimana caranya? Doakan, tidak boleh dilarang, tapi diarahkan. Dan coba anak-anak ini dari kecil, dia ajar terbuka sama orang tua. Sebab kalau saudara tidak terbuka, jangan begini, pasti orang tua nanti dibohongi. Sebab anak muda itu paling pintar bohong. Kenapa saudara? Daripada dimarahi, lebih baik bohong. Kalau saya enggak. Saya kalau anak perempuan, anak laki sudah mulai 12, sudah mulai menceng-menceng gitu ya, mulai seneng-seneng gitu ya, tak jak ngobrol, tak goda. Kamu sekarang mulai seneng toh? Loh kok papa tahu? Ya tahu dong. Kamu kalau lihat dia matamu lain no. Loh kok tahu ya? Nah, tahu gini-gini. Lalu tak ajari malahan. Jadi kalau yang perempuan saya bilang gini, kalau ada orang seneng kamu, itu meskipun kamu tidak seneng, kamu tidak boleh bilang, ngapain sama dia? Tidak boleh. Kamu mesti bijaksana. Nah, yang seneng banyak ya tidak apa-apa, toh lumayan. Daripada tidak ada yang nyenengian, repot. Udah ya toh? Lah nek galak repot nanti semua orang wedi. Tidak usah, tenang aja, santai. Tapi kamu harus pandai membawa diri. Tidak memberi kesempatan dia untuk berbuat yang tidak benar. Tapi jangan kamu tolak. Belajar kamu seperti Tuhan Yesus, rendah hati, terima semua orang. Nanti Tuhan yang ngarahkan siapa-siapa. Makanya saudara, anak saya Iin itu saudara tahu, yang nyenengi itu banyak. Tidak ada yang sakit hati. Tidak ada. Mereka kompetisi. Jadi ini seneng. Lalu bilang, Om boleh enggak? Kalau Tuhan bilang oke. Nah, saya enggak apa-apa. Semua kompetisi, enggak apa-apa. Yang dapat siapa ya terserah Tuhan. Haknya Tuhan. Betul enggak? Maka dari itu saudara belajar. Apa yang Tuhan mau saudara? Perhatikan di dalam ayat ini. Matius pasal yang ke-19 mulai ayat 27. Lalu nanti dulu saudara. Oh ini upahnya, nanti dulu. Ini baru upahnya ikut Yesus. Maksud saya syaratnya mengikut Yesus kok sudah dapat upah, kok enak. Belum saudara, belum dapat upah. Saya tadi bilang Matius ya. Ya betul, memang Matius. Matius pasal yang ke-8
ayatnya ke-18 mulailah. Itu tadi yang saya ngomong tadi upahnya, ini ikutnya. Ikut dulu baru dapat upah. Ketika ayat 18 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, sampai di sini lebih dulu. Saudara, Tuhan Yesus berkata di tempat yang lain, kalau engkau dan saya mau menjadi murid Yesus, saudara dan saya harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah, lalu Tuhan berkata lagi di tempat yang lain, "Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan." Nah, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena kuk yang aku berikan itu ringan dan enak. Dan beban dan apalagi? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan memanggil orang untuk jadi muridnya, betul tidak? Tapi ini ada orang yang justru mau ngikut Yesus. Yesus jawabannya aneh enggak? Ini orang yang ngikut Yesus kalau dijawab sama Tuhan Yesus gitu, diterima atau ditolak? Kamu tadi loh. Ahli Taurat berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau barang kemana engkau pergi." Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini orang diterima atau ditolak? Kenapa? Sebetulnya Tuhan Yesus tidak menolak 100%. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada orang itu. Mengapa? Kamu punya tujuan itu salah. Kamu mau ikut aku, tapi dengan tujuan mendapat hal yang enak. Loh. Makanya Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Berarti Tuhan Yesus itu hidupnya petualangan, tidak ada tempat untuk tinggal. Maka dari itu, saudara, kalau saudara perhatikan coba, ahli Taurat berarti orang itu sudah mengerti firman. Tapi justru mau mengikut Yesus, kok malah Tuhan Yesus ngomong begitu? Maka dari itu saudara perhatikan. Untuk menjadi muridnya Yesus, saudara dan saya harus apa? Tinggalkan apa? Konsep. Kehendak. Kepengenmu ini. Tidak bisa, saudara. Harus ditinggalkan. Nah, justru hal ini yang menyebabkan manusia-manusia Kristen ini susah sekali, saudara. Tidak sampai-sampai. Yang diinginkan itu tidak pernah kesampaian. Selalu terhambat terus. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tidak bisa kamu mau gitu. Tapi justru kalau Tuhan itu begini, kalau kamu rela tinggalkan semuanya, keinginanmu, kehendakmu, kamu berikan kepada Yesus, kamu serahkan kepada Dia, saudara dan saya akhirnya nanti kembali dapat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu senengin, apa yang kamu kepenginin, itu semua diberi. Itu anehnya Tuhan di situ, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, beri, maka kamu akan diberi.
Tapi kalau saudara sama Tuhan tidak mau memberi dulu, saudara tidak akan dapat. Perhatikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia penuh dengan tekanan dan penderitaan. Tetapi pada waktu dituntun oleh Tuhan, dia tidak dituntun langsung sampai ke Kanaan. Sengaja sampai Tuhan diputar-putar, dihadapin laut, dihadapi tentara Firaun, dihadapi dengan padang pasir yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu perhatikan saudara. Karena apa? Tuhan mau menguji kamu berani enggak meletakkan hidupmu ini dalam tangan Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kamu nurut, luar biasa. Saya sendiri terus terang saudara ya, pada waktu saudara sudah kerap kali dengar kesaksian saya. Waktu saya ditunjukin istri saya sebagai calon istri, saya paling tidak senang sama sekali. Bertolak belakang sama sekali. Setelah saya jalani, baru saya tahu luar biasa Tuhan itu. Yang saya kepinginin justru saya dapat. Semua, tetapi bukan saat itu. Dan saya tidak tahu bahwa perkembangan zaman nanti itu terbalik-balik kayak begitu. Contohnya zaman saya waktu muda umur 17, 18, 19. Itu orang perempuan yang tipis-tipis itu tidak laku, saudara. Artinya kecil, krempeng itu tidak laku. Yang laku itu zaman itu yang moleh-moleh. Itu yang laku, saudara. Yang idola pada saat itu tuh idola begitu. Jadi pikiran saya juga saat itu yang moleh. Tapi pada waktu saya tidur mimpi ditunjui perempuan jalan krempeng, tipis lagi. Jadi saya tidak bisa terima. Saya bilang, Tuhan bilang itu jodohmu. Saya bilang, Tuhan, jodoh aku kepengenin yang gitar kok malah mbok kasih yang tipis. Aku bilang, itu paling baik buat kamu. Saudara, tidak bisa diterima akal. Tapi karena pada waktu itu saya sudah belajar hidup dengan Tuhan, ya sudah. Tapi tidak mau saya mikirin. Tapi kalau saudara dapat firman Tuhan, yang dipikiri malah barang yang dijanjikan itu yang kamu pikirin. Contohnya mamanya, saya ditunjukin calon jodoh saya. Kalau saya mikirin, yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya, malah tidak ketemu saudara. Saudara kalau sudah diberikan tahu oleh Tuhan gitu, kamu mengucap syukur, tapi itu jangan dipikirkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, jangan mikirkan, yang kamu pikirkan itu tidak disediakan Tuhan. Yang tidak kamu pikirkan itu yang disediakan Tuhan. Jadi pada waktu saya sudah ketemu istri saya, di kelas itu setahun, saya tidak tahu kalau dia yang bakal jadi jodoh saya. Saya ketua kelas, dia wakil ketua kelas, tapi saya tetap tidak tahu kalau dia itu bakal jodoh saya. Kenapa? Saya tidak cari-cari kok. Artinya tidak tak pikirin yang mana ya, yang mana ya, yang lah. Kalau Tuhan bicara itu tidak seperti yang saudara bayangkan dan kepingin nih. Kalau saudara kepingin kan Tuhan bicara itu yang jelas gitu loh Tuhan, betul? Hah? Kepinginnya gitu? Tuhan tidak mau gitu. Saudara harus mau ngerti Tuhan, sebab kalau Tuhan mau bikin kamu jelas gampang enggak? Gampang, Tuhan Maha Kuasa. Tapi saudara mau mengerti dia susah. Mengapa begitu? Kenapa sih Tuhan kalau ngomong kok enggak jelas? Loh, kamu harus belajar sama saya. Loh, kenapa begitu? Aku tuntun dari dunia ini masuk ke surga. Di dalam dunia roh sama dunia daging itu tidak sama. Dunia daging itu ngomong semua minta jelas, ngerti. Dunia roh enggak gitu. Ngomong satu sudah terurai semuanya. Tahu semua. Enggak usah kamu ngomong. Contohnya gini, waktu saya dibawa
ke surga. Saya cuma gini, istri saya juga ngalami itu. Dia bilang gini, di sini kok enggak ada orang sih, kok sepi. Langsung dia begitu, dia kepengen ketemu orang banyak. Langsung set, dia sudah sampai di tempat di mana di sana manusia rame yang luar biasa. Loh, ya, saya juga begitu. Saya kepengen lihat gitu, langsung sudah seret sampai. Lalu Tuhan ngomong sekecap, cuma satu kecap. Pada waktu saya berdoa jam 3 itu, saya lutut gitu, terus saya kaget, loh. Suasana saya yang merasa, loh, Tuhan kok hadir? Hadirat Tuhan itu luar biasa. Waduh, Tuhan hadir ini. Demikian saya buka mata, set, saya lihat, Tuhan Yesus di samping tempat tidur saya, pakai jubah putih. Saya bilang, Tuhan datang. Terus saya bilang, Tuhan kok datang? Saudara, saya kepingin apa? Kepingin ini kan, gitu dah. Kepingin, gak bisa saudara. Mau, aku lutut gitu mau, Tuhan Yesus datang. Mau lihat wajahnya, gak bisa saudara. Kalau dia gak mau. Saya mau kepingin itu, bes, hilang. Pikirannya itu blank, kosong. Saking sudah ketemu Tuhan, dengan hadirat Dia yang demikian menguasai, saudara sudah tidak bisa mikir yang lain. Kecuali apa? Mengucap syukur, senangnya luar biasa, dan nangis. Saya itu orang paling tidak pernah nangis. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, jadi cengeng. Nangis. Terus saya bilang, loh, aku kok bisa nangis terus kayak gini? Saya bilang apa? Lihat hatimu, lihat pikiranmu. Kenapa kok kamu nangis? Kamu bersyukur kalau dikunjungi Tuhan. Lalu pada waktu itu dia cuma megang kepala saya. Terasa saudara, kayak tangan dimegang gini. Saya dilus gitu. Yusa, saya sayang kamu nak. Bayangin saudara. Sampai sekarang, kalau saya ingat kata-kata dia, hancur hati saya. Padahal itu terjadi sudah berapa lama, puluhan tahun. Tapi saudara, hadirat dia itu luar biasa. Dia cuma ngomong sekecap, aku menyayangi kamu. Nah, tapi artinya ribuan kata. Sehingga hati pikiran saya itu sukacita. Dia berbicaranya, aku lebih menyayangi daripada ibumu. Aku lebih menyayangi daripada bapakmu. Semua sayang manusia kepada saya tidak bisa dibandingkan dengan sayang dia. Dia cuma satu kata, dia berkata, aku sayang kamu Yusa. Saudara, maka dari itu kalau engkau sudah ketemu, mengenal pribadi sama dia, kamu tidak akan dapat melupakan dia. Dan dunia ini tidak ada artinya, saudara. Kenapa? Karena dengan satu perkataan saja dia sudah sebegitu luar biasa. Maka dari itu saudara, saya ingin mengajar kepada saudara apa? Alami secara nyata. Jangan gini, aku sudah gini kok datang. Tuhan itu yang tahu harga yang saudara harus bayar itu apa. Tidak sama semua saudara. Saya itu yang paling nakal di antara keluarga saya. Tapi saya yang paling disayang Tuhan. Lalu jangan bawa balik. Kalau gitu perlu nakal supaya disayang Tuhan. Jangan dibalik saudara. Saudara melakukan bagianmu, nanti Tuhan sendiri yang menetapkannya. Setiap orang itu punya jatah sendiri-sendiri saudara. Tidak sama. Tapi kalau engkau melakukan bagianmu, kalau Tuhan mengatakan pada saya, baca Alkitab, jadi urutannya itu saya cuma lakukan. Oke, saya baca. Oke, saya berdoa. Oke, saya bicara dengan Roh Kudus. Itu bagian yang saya harus lakukan. Tapi aku ngalami apa, enggak peduli. Urusannya Tuhan. Tuhan menggenapkan hari demi hari apa yang dia janjikan. Luar biasa. Maka dari itu saudara, saya ajak saudara apa? Lakukan dulu bagian ini. Artinya membaca firman Tuhan, ulangi lagi. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Kok Tuhan belum apa-apa? Jangan ribut.
Kok Tuhan belum ngasih aku karunia lidah, bukan tidak ngasih aku apa-apa, tidak jawab. Jangan ribut, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, kalau kamu ikut, contohnya ini loh, ahli Taurat, dia bilang, aku mau ikut. Tuhan bilang apa? Serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Akhirnya ahli Taurat ini turut Tuhan pada. Nah, karena apa? Lah ternyata kok Tuhan tidak punya apa-apa. Karena dia kepengen ikut Yesus untuk mendapatkan kedudukan maupun yang nikmat. Tapi kalau saudara ikut Yesus dengan tulus hati, tidak mengharapkan apa-apa, justru Tuhan nanti berikan. Itu wataknya Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menyadari. Sebab pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Nah, di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Yesus, ayat yang ke-21. Seorang lain, nah ini orang lain lagi, yaitu salah seorang muridnya. Nah, kalau tadi ahli Taurat, sekarang muridnya, saudara. Berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, aneh tak? Jawabannya aneh tak? Loh, sekarang murid itu bilang, Tuhan aku mau ngikut engkau, tapi izinkan aku ngubur bapakku sing mati sih. Nah, jawabannya Tuhan aneh. Biar orang mati nguburke wong mati. Lah orang mati kok kan nguburke wong mati sing isa siapa? Nah, saudara tidak ngerti, aku dulu tidak ngerti. Ini kok aneh-aneh sih Tuhan omonganmu. Saudara kalau membaca Alkitab, saudara harus minta pimpinan Roh Kudus, nanti dikasih tahu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, orang mati yang pertama, kata-kata itu orang yang mati rohaninya. Orang yang mati yang kedua, itu orang mati jasmaninya. Jadi maksudnya apa? Yang bapakmu mati, ya sudah biar diurusi orang-orang yang biasanya ngurusi orang mati. Tapi kamu ikut aku. Maksudnya Tuhan tidak boleh, tidak berkata gini, kau tidak usah nguburkan anak bapakmu, tidak usah. Maksud Tuhan tuh, hatimu jangan sedih karena ayahmu mati. Karena memang semua orang itu harus mati. Banyak orang lalu mengatakan apa? Jangan, ini orang tua zaman kuno itu bilang gini, jangan jadi Kristen. Jadi Kristen itu ngajari jelek. Karena ada ayat berkata gini, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri, kamu tidak dapat menjadi muridku. Loh, kalau orang Tionghoa kan malah harus uhau. Ya toh? Ini malah disuruh benci. Ya, makanya jangan jadi Kristen. Jangan jadi Kristen. Wong jadi Kristen kok malah suruh benci bapak ibu nih. Loh, karena apa? Mereka tidak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bukan benci, saudara. Justru kalau engkau itu mengasihi Yesus, kamu akan mengasihi anak-anak orang tuamu, suami, istri, dan orang tuamu. Saudara, kenapa? Karena di dalam Yesus ada kasih. Tapi kenapa kalau Yesus berkata kamu harus membenci? Bukan. Kamu jangan mengasihi orang tuamu maupun ayah ibumu lebih daripada Yesus Tuhanmu, karena Dia yang berkuasa menciptakan dan mengadakan segala sesuatu. Kamu mengasihi bapakmu, ibumu sampai di mana? Kan sampai kalau kamu dekat. Tapi kalau kamu di luar kota, kamu mana bisa melayani Dia? Tapi kalau kamu mengasihi Yesus, Yesus bisa utus orang melayani ayah bundamu.
dan mengasihi dia. Makanya anak saudara pergi kemana, masa bodoh, tidak usah urusan. Contohnya pada waktu Iin, Tuhan berkata, anakmu sekolahkan ke Belanda. Bayangin saudara, anak perempuan satu, loh kalau pada saat itu saya kaya atau punya kenalan gitu ya lumayan. Enggak saudara. Satu hari saya jadi hamba Tuhan, baru dikasih duit sebulan cuma 300.000 sama Tuhan. Penghasilan dapat persembahan itu 300.000. Kebutuhan saya untuk keluarga tiap bulan 300.000. Pas toh? Pas klop. Tapi Tuhan berkata apa? Iin lulus SMA. Kirim anakmu ke Belanda. Aku ya bilang dulu Tuhan. Saya tanya-tanya, di Belanda butuh biaya berapa? 300.000. Pada saat itu 1.000 golden itu 300.000. Lalu aku bilang Tuhan, kamu ngasih aku makan untuk keluarga aja 300.000. Kok suruh ngirim anak ke sana 300.000? Itu logikanya bagaimana? Gak mungkin tak? Nah, saudara mau nurut apa enggak? Maunya sih nurut. Tapi kalau nurut berarti menentang logika dan pikiran dan hatinya. Nanti piye sekolah itu sing biayai siapa? Wong saya sebagai penginjil tidak bisa toh minta ambil hamba Tuhan, enggak minta orang enggak boleh. Lalu saya bilang, Tuhan, ini kan lucu toh. Engkau ngasih cuma 300, kok suruh ngirim anak 300. Tuhan bilang, kamu kan tugasmu cuma nurut toh. Iya. Ya sudah. Kalau aku nyuruh, aku bertanggung jawab. Ya sudah. Saya bilang, ya sudah. Iin, siap-siap, berangkat. Kemana Pak? Belanda. Ya sudah. Nggak punya kenalan saudara. Padahal pada waktu itu saya tanya ke kedutaan Belanda. Kedutaan Belanda saya bilang, Pak kalau mau ngirim anak sekolah di sana, wah syaratnya harus punya tiket pulang pergi, harus bisa ini, bahasa ini, dan punya uang segini. Waduh, uang sasennya nggak punya. Punya tiketnya belum. Bayangin saudara. Tapi saya bilang, pokoknya Tuhan, apa yang kamu katakan saya nurut. Ya, wes, siap. Lalu saya bilang, untuk minta visa harus punya tiket pulang pergi. Apalagi saya bilang, terus piye Tuhan? Ini untuk syarat sekolah ndak bisa. Aku bilang, wes in berangkat sama saya dengan tiket dengan syarat turis. Alasannya ninjau dulu. Kalau cocok terus, tidak cocok mulai. Ya toh, nurut Tuhan toh, pergi sekolah ke Belanda, nurut toh. Ya sudah. Tapi jalannya bagaimana? Ya tidak tahu. Wes, akhirnya saya cari tiket. Saudara tahu? Tiket bilang apa? Semua full book. Nah, aku pulang dari travel bilang, loh Tuhan, full book. Tuhan tidak ngomong A, tidak ngomong B, saudara. Saya pulang, di tengah jalan, di mobil ini, ngomong, balik. Coba ngomong, balik. Balik kemana? Ke travel. Balik lagi. Ya saya cuma balik, muter balik naik. Bawa suruh apa? Ngomong, ada. Coba bayangin, saudara. Sinting enggak? Lah saya ya cuma nurut. Tak pikir, kalau saudara itu orang pinter, pasti tidak nurut. Makanya aku bilang orang pinter itu susah masuk surga. Soalnya apa? Logikanya tidak masuk. Saya balik menghadap direkturnya. Pak, kata bapakku ada. Lalu dia bilang, pakai apa? Dia malah ganti tanya, pakai pesawat apa? Tuhan bilang, SQ. SQ. Terus dia bilang gini, Garuda aja penuh SQ. Nggak tahu saya bilang. Pokoknya bapakku bilang ada.
Dia pikir bapakku itu siapa, presiden. Terus dia bilang, bapakmu siapa? Terus gue jawab pipi coba. Ayo tak tanya ini. Saudara jawab apa? Aku bilang, bapakku di surga. Dia langsung bilang apa? Oh, sinting. Saudara, langsung saya diginiin loh. Oh, gue sinting. Bayangin saudara. Itu risikonya. Sebabnya apa? Udah masuk akal. Betul kan? Tapi saya bilang, ada. Lah terus bagaimana? Oh, saya yang ngatur situ atau saya? Loh ya, aku yang punya travel, aku yang tahu. Kok situ yang nentuin? Digituin saudara. Saya langsung bilang, loh Tuhan, aku dimaki, diketawai, dipisui lah. Lalu Tuhan bilang, suruh daftarin namamu sama anak. Daftarin nama saya dan anak saya. Telex ke Singapura. Terus nanti saya yang bayar teleknya. Ya sudahlah, Isa nurut saudara. Nah, jadi dia turut gendeng tuh ya. Padahal dia barusan itu ngatain saya gila. Sekarang saya perintah gitu kok nurut. Padahal dia bilang penuh. Nah ya lucu toh. Itu Tuhan saudara. Akhirnya dia telek. Justru dari sana itu tidak memberitahu dia, langsung ke tempat saya rumah. Saya kasih nama, kasih alamat, kasih telepon. Dari Singapura langsung intro call saya. Aneh enggak? Dia bilang gini, aku udah mau niru no Inggris gak iso. Cuma artinya aku ngerti. Dia bilang, dia bilang, Mr. Yusa, Cipto, ya. Kamu pesen tiket? Ya. Aku cuma ya, beda. Aku gak ngerti kok. Yes and no. Makanya gue itu ajar Inggris. Jangan niru aku dari saya Inggris. Jangan mau belajar, ajar. Rugi. Nah aku bilang, ini ada tiket buat Anda negeri Belanda, buat Anda dan anakmu. Aneh lah. Aku bales ini apa? Pakai bahasa Indonesia. Aku bilang, bagaimana bisa punya? Bisa dapat. Dia jawab lagi, orang Singapura kan bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Dia bilang gini, aneh. Jadi namamu langsung masuk ganti suami istri. Loh, Tuhan itu luar biasa enggak? Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Timingnya selalu pas. Wong saudara sama saya enggak tahu. Nurut aja. Nurut. Plok ya wis. Dapat. Ya wis. Sudah bilang dapat. Masalahnya apa saudara? Saya sebelumnya itu ke kedutaan karena sudah tidak ada, saya ke kedutaan balik. Belum dapat tiket itu. Terus saya ke kedutaan, saya bilang gini, Pak, saya mau minta visa ke Belanda sama. Belum ada, sekarang cari minta visa tidak boleh, jadi urutannya mesti tiket dulu. Aku yang melingkuk ya kaget tuh, lu sopo kowe? Ya orang ngerti kok. Aku bilang, hei, lo ya tuh, lo ya, hei Pak Yusa lah, dia ngerti aku udah ngerti ya, ya hei. Dia bilang, mau apa kowe? Mau apa kamu kesini? Mau minta visa, tapi tidak boleh karena tidak punya tiket. Terus langsung dia sama pegawai ini, khusus untuk orang ini, untuk Pak Yusa, kalau sampai dia tidak dapat tiket, jatah kedutaan Belanda kasih dia. Visa berikan tanpa tiket. Kalau sampai waktunya berangkat, tiket tidak ada, jatah Belanda berikan dia. Enggak anak raja. Saudara, luar biasa toh Tuhan. Makanya tidak usah takut. Yang penting itu nurut. Tidak usah kamu bilang, ini kalau gini bagaimana, kalau gini bagaimana. Tidak bakal ketemu. Tidak sampai. Demikian saya berangkat saudara sampai sana. Saya tuh lolo orang ngerti Belanda tidak bisa, Inggris tidak bisa. Istri saya itu yang bisa Belanda tak ajak tidak mau. Dia pinter bahasa Belanda, bahasa Inggris pinter, Inggris Indonesia apa itu Belanda pinter.
Tapi tidak mau, dia bilang, mau aku. Kenapa? Dah kamu pergi sendiri sama Noni. Kenapa? Tidak ada duitnya. Ya sudah, jadi lah saudara kamu tahu enggak, waktu menghadap pemeriksaan paspor, ini copot ini saudara. Hati ini copot. Copotin apa? Ada suami istri dua masuk, tak boleh. Satu-satu. Sendiri-sendiri. Lah Iin langsung, Pak, satu-satu Pak. Nanti ditanya, ya aku tidak bisa jawab. Lah aku tidak bisa jawab apa, ya tidak bisa jawab. Dua-dua tidak bisa jawab. Aku bilang gitu. Kamu karunia lidah. Terus nanti dua-dua ambil apa? Dan kamu bilang gini, dalam nama Yesus, tidak boleh tanya. Nah, gitu. Jadi Iin sembahyang dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya. Dan boleh dua-dua. Nah, saudara, jadi sampai batas saya tak gandeng ini, pas maju saja, plok dua, nyata dia nggak tanya sekecap dah. Iin bilang luar biasa ya Tuhan Pak. Nah ngalami dewek ya, dia tidak bisa ngomong tuh bisu tuh, cuma kalau saya tidak ngalami sendiri loh, saudara tidak percaya. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Udah situ saya sampai di Holland, dijemput sama sama anaknya Tony Rahmat, teman saya. Saudara tahu, saya itu cuma gini. Ini bagaimana ini? Apa yang dikerjakan orang arti ya toh? Aku bilang, Jeff, ini bagaimana? Wah, Om, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Om datang hari ini. Kemarin tuh ada pengumuman di sekolah yang mau dimasuki sekolah Iin. Apa? Berdiri panitia penerimaan mahasiswa Indonesia dari dosen-dosen fakultas. Untuk apa? Untuk mengurusi mahasiswa Indonesia yang mau sekolah di sini. Tak usah ngurus apa-apa, lapor diuruskan semuanya. Oh, luar biasa enggak? Tuhan itu. Jadi saya tidak ngurus apa-apa. Cuma Iin pergi sana, saya mau sekolah di sini. Sudah, kamu masuk apa? Dia doa, Tuhan masuk apa Tuhan? Dia masuk, mau kepingin kedokteran, Tuhan bilang arsitek. Aku ini tidak bisa gambar Tuhan. Arsitek, ya wis arsitek. Padahal dia ada nggaresin tuh bengkong. Tidak pernah gares itu lurus, ini bisa tidak bisa Iin. Tapi suruh masuk arsitek, itu Tuhan, saudara. Yang kamu bisa justru enggak. Kalau kamu bisa itu kekuatan kamu. Tapi kalau Tuhan yang kamu enggak bisa, Dia bisa. Nah, setelah masuk saudara tahu saya bingung lagi. Bingungnya apa? Diminta sponsor orang Belanda, warga negara Belanda yang gajinya minimal 4.000. Bingung enggak kowe? Aku bilang, "Loh, sponsornya siapa? Nggak ada yang mau. Cari pegawai yang gajinya 4.000. Waduh susah." Tapi aku bilang, Tuhan terserah loh. Aku yang suruh sekolah kowe kok. Sekarang kamu yang tanggung jawab. Mau ke gereja. Mau ke gereja? Om, mau ke gereja kemana? Anak-anak bilang, bahasa Indonesia aja lah. Ke gereja bahasa Londo aku bukan apa. Nanti kayak ketek ditulup. So, akhirnya tapi Tuhan bilang nurut saja. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Anak-anak pergi gereja Belanda Om, sana nanti diterjemahkan kok Om. Ya wes, aku ikut. Jauh saudara, 1 jam perjalanan. Wah, kok jauh amat sih, aku bilang gitu. Enggak apa-apa Om. Ya sana, mes. Benar saudara di sana. Oh, dikasih ada yang terjemahin. Ya, benar, puji Tuhan. Tuhan bilang apa? Nurut, aku sudah siapkan segala-galanya. Ternyata sampai ke Dordrecht. Itu dari Delft ke Dordrecht. Wah, jauh sekali. Terus sampai di sana saudara, habis kebaktian, saya ketemu teman saya dokter gigi. Nggak ngerti dia itu sudah di Belanda. Dia bilang, kamu kok di sini? Oh iya nganter ke. Ada apa? Kesulitan apa?
Aku nggak kesulitan apa-apa, anakku mau sekolah sini. Pasti kue tidak punya sponsor. Bayangin saudara. Pasti kue tidak punya sponsor. Nah, memang tidak punya. Makanya aku yang sponsore. Luar biasa enggak? Nanti dari Dordrecht tak kirim ke Delft, kamu serahkan polisi. Beres. Aku sponsore. Nah, saya bawa surat itu ke polisi. Di polisi ditanyain, saudara, ini orangnya siapa? Nah, siapa? Oh, aku gak ngerti mau rumahnya ini jauh sana, Dordrecht. Terus polisinya bilang, ini gak bisa Pak. Orangnya harus datang sini. Bayangin saudara. Gak mungkin dong di kota lain praktek. Oh, aku gini. Ini aku datang sama polisi itu ada penterjemahnya anak mahasiswa. Ngomong, kasih tahu. Gak bisa. Orangnya datang orang yang kerja. Polisi yang ngotot. Gak bisa. Kalau orangnya tidak datang, gak boleh. So, aku sembayang, Tuhan, ini polisi ini kurang ajar. Ini makso aku kan undang, gak mungkin lah Tuhan. Terus bagaimana Tuhan? Tuhan cuma ngomong gini. Kamu tanya sama dia. Tanya apa Tuhan? Kue itu polisi enggak? Ayo coba. Kue kamu disuruh tanya gitu, kue nurut enggak? Awang ngerti dia ya polisi. Pakai pakaian polisi. Aku kan tanya gitu, pikirnya itu Tuhan apa enggak? Aku yang ngomong. Tanyain sana. Ngomong yang keras. Kue itu polisi enggak? Pakai pakaian polisi. Aku kan tanya gitu, pikirnya itu Tuhan apa enggak? Aku yang ngomong. Tanyain sana. Ngomong yang keras. Kue itu polisi enggak? Loh Om, ya polisi toh Om. Aku meni lo kok kowe sing jawab aku meni. Jangan kamu yang jawab, dia tanya ono, aku sing tanya, aku bilang gitu. Lah bocah ini kan pikirnya, waduh repot iki. Ketemu wong gendeng. Berarti dia bilang gini. Dia sampai dakwani gini. Dia bilang, "Ini Bapak tanya kamu." Nah, jadi bukan dia. Ini Bapak tanya kamu. Kamu ini polisi enggak? Hah? Polisi nih? Hah? Iya polisi. Oh aku lihat tanda-tandaku. Ya kowe polisi toh. Yang ngecap surat ini siapa? Dia bilang, yang ngecap surat ini siapa? Polisi. Lah kowe polisi kok kowe tidak percaya mbek polisi sing ngecap. Dia terus gini, ya aku sih bodoh ya. Tuhan itu kan luar biasa toh. Akhirnya dia megangi batuke dhewek itu dia gini, ya aku bodoh ya. Aku iki polisi kok tidak percaya mbek capek polisi. Ya. Oke. Tidak usah kamu datangkan. Wong ini sudah dicap polisi dari Dordrecht. Kok aku polisi di Delft kok tidak percaya? Berarti kan aku bukan polisi nih kerajaan. Oh ya, oke. Aku yang bodoh nih. Bayangin. Tuhan luar biasa dah. Maka dari itu Tuhan, saudara, jalan saja bersama dengan Tuhan. Biaya, saya cuma bisa membayar dia 1 bulan. Jadi saya pulang, saya tinggalin dia cuma 1.000 gulden. Tidak lebih. Bayangin saudara. Sehingga pada waktu itu Iin bilang, terus nanti bulan depan jangan mikir bulan depan ada urusannya sendiri. Alkitab berkata hari ini, besok urusan besok. Masih sebulan lumayan. Ya wes Pak, aku percaya kamu berjalan dengan Tuhan. Oke, saya tinggal pulang, saudara. Dan sampai 7 tahun ternyata Tuhan cukupi. Tidak ada itu, ya pas ya terus satu. Tiap bulan ngirim. Nah, suatu saat saya punya berkat banyak. Saya pikir tak simpen di sana wong anake ya toh. Tak simpen di sana, tak kirimi berapa? 3 bulan. Jadi 900.000 uang sini, tapi uang sana dan 3.000 tak masuk ke rekening dia 3.000. Pikir saya 3 bulan saya tidak ngirim. Ternyata anak ini nakal saudara. Bulan depan dia telepon. Pak, aku kok tidak mau kirim? Loh, Papa tidak punya duit. Wes tak kirim lah kamu. Tak
tak simpen 3 bulan di teman. Iya Pak, tapi sudah habis. Mateng gak gue? Lah, habisnya kenapa? Ada orang gak bisa bayar sekolah, dia harus dipulangkan. Tuhan bilang, Pak, aku suruh ngasih ke duitku. Nah, saya ini sudah tak kasih ke kabeh habis, Pak. Lah, kamu nih, ya itu kan tanggung jawabmu. Papa tidak punya duit. Nah, terus piye? Bukan apa aku minum? Jual apa yang dijual aku? Udah kamu sembahyang, saya sembahyang. Nanti bagaimana Tuhan mau ngatur? Saudara tahu? Karena kamu yang bertindak, ya kamu yang berdoa. Kamu berdoa. Saudara tahu Tuhan luar biasa. Saya cuma berkata gini, Tuhan itu wis tanggung jawabnya wis dalam tanganmu loh. Ndak urusan aku. Engkau sing nyuruh kok. Anakku dikasih ke ya tanggung jawabmu. Saudara tahu? Saya ndak dikasih duit. Kira-kira kalau saudara jadi orang tua ndak dikasih duit, bingung ndak? Nah, kalau bingung itu berarti kurang percaya. Saya bilang, tidak apa-apa urusannya. Mama ya bilang, biar nanti kan urusan Tuhan. Saudara tahu? Ada orang dari Jakarta, lewat Paris, terbang ke Singapura, ke Amerika. Ini pengusaha, dari Jakarta. Dia besok mau terbang ke Amerika. Malam itu Tuhan berkata, kamu hari ini tidak langsung ke Amerika. Pergi ke Belanda dulu. Dia bilang, lu ngapain Tuhan? Kamu ingat hambaku Yusa? Ya, anaknya ada di negeri Belanda. Sekolah di negeri Belanda. Nggak bilang di Delft. Nggak bilang di mana-mana. Dia sekolah di negeri Belanda. Hambaku Yusa, anaknya. Namanya Iin. Indriati. Nah, terus kamu pergi ke Belanda, berikan uang kepada dia 5.000 gulden. Sampai orang ini bilang, berapa Tuhan? 5.000. Aku harus terbang ke Belanda. Ya. Dia nurut terbang ke Belanda, saudara. Bayangin, sampai di Amsterdam nyariin mahasiswa yang namanya Iin. Di mana ndak tahu. Ayo, tidak Tuhan itu ndak nurut Tuhan itu orangnya gila. Dia sampai dia telepon temennya. Kamu kan orang Indonesia di Belanda ya. Kamu turut ada persekutuan di sini, tahu ndak? Oh tahu. Kamu kenal anaknya Yusa ndak? Namanya Iin. Oh tahu. Dia di Delft. Ya, tolong cariin teleponnya. Kenapa? Ada pesan Tuhan. Ya wis. Jadi dia cuma semalam besok terbang. Jadi tidak bisa ketemu sama anak saya, saudara. Dia dapat teleponnya, dia bilang, In, kamu tidak kenal Om ya tidak kenal kamu. Bayangin, saudara. Tapi besok kamu harus pergi ke hotel ini, jalan ini di Amsterdam, kamu ambil titipan uang Om untuk kamu. Lah Om itu siapa? Saya namaku ini, kamu tidak kenal. Bapakmu kenal aku, tapi aku tidak kenal kamu. Kamu tidak kenal saya. Aku diperintah Tuhan dari Paris suruh ke sini. Khusus ngantri duit kamu. 5.000 gulden. Tak titip ke di resepsionis, kamu minta pakai paspor. Saudara. Sebab aku pagi ini, besok pagi-pagi terbang ke Amerika. Saudara. Dia pergi ke Amsterdam, ke hotel, minta itu. Dia terima, waduh Tuhan, luar biasa, dikasih 5.000. Langsung dia interokal saya. Pak, tidak usah papa ngirim. Aku sudah dibayari Tuhan dewek. Tuhan tidak pernah mau utang. Saudara, hidup berjalan dengan Tuhan itu Tuhan luar biasa. Maka dari itu kalau Tuhan berbicara, saudara tinggal lakukan. Dia bertanggung jawab dan dia akan menyelesaikan semuanya. Kalau saudara tidak mengerti, tidak masalah. Masukkan dulu peti es. Tapi saudara nanti akan menikmati bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kalau saudara dan saya menjadi pengikut Dia? Coba kita lihat tadi di dalam Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke-27.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, perhatikan ya, setiap orang, jadi saudara dan saya, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya perempuan, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bayangkan, janji Tuhan itu tidak sia-sia, tidak kosong, saudara. Apa yang saya alami selama hidup ini luar biasa. Saya dapat segala-galanya. Yang kecil saja perkara istri saya itu tadi. Saya kan kepengennya yang gitar, dapetnya yang krempeng. Ya, ternyata setelah saya kawin sama dia, saya saya sudah terima kawin. Saudara tahu, setelah beberapa tahun itu kan ada masanya toh, di mana idolanya anak-anak muda itu yang krempeng-krempeng. Yang tipis-tipis itu tahun berapa itu? Itu yang tipis-tipis itu loh. Itu malah justru yang laku. Lah, pada waktu itu istri saya sudah tidak tipis. Sudah tebel. Dia sudah gitar. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, sekarang model tipis toh. Nah, kamu tidak kepingin toh? Enggak, wong aku sudah punya tipis. Dulu ya toh, meskipun dulu sudah punya, tapi sekarang sedang model, kamu tidak kepingin, tapi kamu dapat yang gitar. Jadi yang dulu belum dapat, sekarang dibalas dapat. Akhirnya dapat toh? Apa yang saya kepingin, akhirnya nurut Tuhan, toh dibayar kepinginnya, dibalas sama. Dan saudara tahu, setelah berapa tahun kemudian tidak gitar lagi toh, dibalas 100 kali. Sekarang gitar bass. Komplit tak saudara? Jadi yang kurus aku pernah punya, yang tengah-tengah pernah punya, yang gendut punya. Jadi komplit saya, saudara. Jadi saya ngalami 3 generasi. Maka dari itu saudara, kalau engkau jalan bersama dengan Tuhan, Alkitab ini digenapi saudara. Saudara jangan takut, jangan khawatir, jangan membatasi sama Tuhan dengan konsep-konsep kamu. Engkau melihat kemuliaan Tuhan. Dan hidup saya secara ekonomi naik terus. Naik. Makanya saya selalu katakan pada saudara, hidup kekristenan itu seperti truk. Tas, naik, tas. Tidak gini saudara. Tidak gitu. Kayak truk. Tas, naik, tas. Kenapa? Karena pada waktu kamu sedang dididik Tuhan, itu yang rata gini. Itu pelajaran. Dididik, baca firman, lalu ngalami. Sampai batas tertentu, waktu tertentu, tak. Pas habis, nanti ini tegak lurus. Nah, di dalam masa tegak lurus yang mau naik, ini masa ujian. Karena apa? Tegak lurus, kamu tidak disertai lagi oleh gurumu, oleh Tuhan maupun oleh siapa. Tidak, sedang diuji. Kalau kamu di dalam masa tegak lurus ini, ujian ini lulus, naik ke tingkat 2, lalu disertai lagi. Makanya saudara perhatikan,
Kalau kamu sudah menjadi pengikut Yesus, sudah mulai baca Alkitab, sudah ngalami, dalam satu saat tertentu, nanti saudara seolah-olah tidak didekat, tidak disertai Tuhan. Baca Alkitab tidak ada maksudnya. Kosong, ngantuk. Lalu doa, kosong, hadirat Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Itu masa ujian. Lalu sifat yang perangai yang lama-lama timbul. Orang yang suka judi-judi lagi. Orang yang suka bohong-bohong lagi. Dipepet sama keadaan, berbuat lagi. Yang mata keranjang mulai menceng-menceng lagi. Hati-hati, itu ujian. Ini saya alami, saudara. Kalau engkau lulus, tak disertai Tuhan lagi, naik ke tingkat 2. Dan semua tingkatnya itu dari halaman 7 tingkat. Dari ruangan Maha Kudus 7 tingkat. Dari ruangan kudus 7 tingkat. Dan itu harus naik. Tidak mandek. Tidak akan tumbuh. Kalau kamu rohanimu tidak tumbuh, berkat jasmanimu pun tidak bisa tumbuh. Ini khusus untuk orang Kristen. Kenapa? Sebab kalau orang Kristen begini, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi rohani, jasmani naik, jasmaninya berkatnya juga naik. Jangan dibalik. Artinya gini, lu berkatmu banyak, itu rohanimu tandani tinggi. Enggak. Kalau rohanimu tinggi, berkatmu pasti naik. Tapi jangan dibalik. Kalau kamu berkat jasmanimu tinggi, rohanimu tinggi. Tidak. Itu tidak jaminan. Tidak boleh dibalik. Ini yang saya alami. Jadi kalau saya benar dengan Tuhan, naik. Berkat saya melimpah luar biasa, saudara. Saudara tidak akan percaya bahwa saya itu diberkati Tuhan itu setiap bulan. Dulu 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya tidak melayani selama 4 tahun. Berkat saya melimpah. Sekarang sudah melayani lagi. Ya tetap tidak pernah kurang. Jadi maksud saya tidak pernah kurang itu jatah yang biasanya sudah diberi. Itu tidak lalu kurang. Dah. Kalau waktu dulu pelayanan dulu. Itu 1 bulannya saya itu 10 juta. Meskipun Tuhan bilang berikan, ya sudah tak berikan. Tapi tetap yang menjadi bagian saya tetap 10 juta. Waktu saya pengasingan, diem, tidak pelayanan, cuma doa, baca Alkitab, doa, 1 hari 5-6 jam. Jatah saya naik dari 10 juta menjadi 15 juta. Padahal sembahyang loh saudara, tidak pergi nginjil. Saudara tahu. Sekarang sudah 4 tahun, keluar, Tuhan bilang, keluar lagi, nginjil lagi. Jatah saya naik lagi. Sudah tahu, saya sampai sekarang ini setiap bulan diberi Tuhan sampai tidak ngerti ya. 20 juta, 25 juta. Uang dari mana? Krismon. Buat saya tidak pernah krismon. Sampai saya bingung. Baru mau berangkat ke sini. Anak saya bilang, Pak, punya duit tidak, Pak? Kenapa? Aku mau bikin jalan itu, aku belum punya duit, Pak. Jalanan proyek itu belum, tanahnya belum laku lagi. Berapa? 55 juta. Oh banyak amat, Papa tidak punya duit segitu. Tiap bulan ini ya pakai gini, suruh ngasih ke orang. Ya tapi mungkin bulan ini buat saya, Pak. Saya langsung bilang gini, ya tinggal kamu sembahyang saja kalau Tuhan memang waktu Ayah baru ngomong gitu, saudara. Sore-sore ada orang nelpon, Pak, kenapa? Kowe kok sayang-sayang Tuhan nih, Pak? Kenapa? Ya jelas dong. Ya saya barusan disuruh Tuhan ngirim kue duit. Berapa? 34 juta. Oh pantesan semi sembayang-sembayang. Pak, Tuhan bilang kue duit kok, Pak. Aku tidak punya. Aku tidak punya, Nak. Segitu tidak punya. Tapi Tuhan bilang kamu punya. Nah, punya dari mana? Aku bilang. Lah Tuhan yang ngomong. Sore nih ada orang ngirim, bayangin saudara. Terus saya keluar, dia bilang, bener punya. Punya toh? Punya. Kapan? Tadi ada orang telepon.
ngirim ngedrop papa 34 juta. Loh, bayangin saudara. Masuk akalnya di mana coba? Tidak bisa saudara. Itu tiap bulan terus ngalir dari anu. Orangnya genta-genti siapanya ngasih, tidak ngerti saudara. Tidak bisa ngerti saya. Caranya bagaimana tidak tahu. Seperti saya nanti September mau pergi, Agustus, ini kan sudah Agustus. September mau ke Amerika. Saya tidak punya dolar. Tidak pernah bilang, aku mau ke Amerika Tuhan, minta dolar. Enggak. Ya ada tuh yang ngasih dolar. Ada yang ngasih dolar. Ini Pak, dolar loh. Loh kok dolar? Lah kan kamu ke Amerika. Loh, Tuhan sudah ngirim gagak suruh bawa roti mbek daging. Lebih ya saudara. Tidak masuk akal, tapi itu kenyataan hidup bersama dengan Tuhan. Aku kalau pergi kemana diundang, saya tidak pernah tanya tiket. Diundang Amerika pun saya bilang terserah kamu mau ngasih tiket enggak. Baru kemarin dulu waktu mau berangkat sini, Pak Yusa, saya barusan mau ngirim tiket ke Amerika itu. Kamu pergi sama istri toh? Enggak, sendiri saya bilang. Kenapa istrinya enggak diajak? Tuhan enggak boleh. Istri saya dikasih tahu sama Tuhan, kamu tidak boleh ikut. Kenapa? Tuhan, kesehatanmu enggak nunjang. Karena nanti jaraknya itu pergi kan jauhnya kan ke Amerika kan non-stopan 18 jam dapat pesawat. Dia pesawat tuh sudah wong apa mau makan tuh bau makanannya aja sudah enak dia itu. Tadi tidak bisa, Tuhan bilang kamu tidak usah ikut, biar Yusa yang berangkat sendiri. Nurut saudara, semua diatur rapi sama Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Tapi belajar apa? Ikuti, percaya. Nah, kalau kamu baca firman, itu kata-kata itu mesti tanamkan, ngomong dewek, ucapkan firman. Engkau akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau sendiri yang akan menetapkan dan memilih setiap orang yang mau mengikut kepadamu. Tiap orang yang datang kepadamu mau ikut, Engkau yang menetapkan, yang memilih. Bukan orang itu mau ikut engkau terima, tetapi Engkau yang memilih dan memanggilnya. Hamba-Mu percaya Tuhan, di tempat ini Engkau melihat dan Engkau memandang hati tiap-tiap orang. Ada yang lebih, ada yang kurang, sudah semuanya terbuka di hadapan hadirat-Mu. Yang kecil maupun yang gede Engkau lihat. Siapa yang Engkau akan pilih Tuhan, itu hak-Mu. Tetapi satu perkara yang hamba mohon, tuntun Tuhan, karuniakan kepekaan. Kalau mereka mau bangun pagi, mau sembahyang, mau membaca firman Tuhan, mau belajar menurut akan tiap firman-Mu, Engkau tuntun, Engkau karuniakan ketaatan, Engkau karuniakan kesetiaan, sehingga mereka menikmati, supaya kemuliaan Tuhan nyata, supaya ujian demi ujian mereka dapat lulus dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Tuhan, kasihani Tuhan, karena kami banyak kelemahan, tapi kami percaya dengan Engkau Yesus kami sanggup melompati benteng-benteng yang tinggi sekalipun. Terima kasih.